البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada kisah Nabi Syuaib alaihissalam bersama kaumnya. Kemarin sudah kita baca beberapa ayat mengenai dakwah beliau, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah beliau untuk mengajak kaumnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memberikan gambaran-gambaran tentang nikmat Allah taala yang diberikan kepada mereka agar mereka bersyukur. Kita lihat sekarang balasannya apa? Kalau kemarin beliau berdakwah, sekarang apa balasan ucapan kaumnya ketika didakwahi? Kita lihat ayat yang ke-88 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9. Qala Allah Ta'ala menyatakan, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumih lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Artinya barakallahu fikum, berkatalah pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, malah itu adalah pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar. Berkatalah para pembesar dan para pemimpin dari kalangan orang-orang yang sombong dari kaumnya, mengatakan apa? Didakwai tauhid, diajak beribadah, disuruh bersyukur, malah mengatakan apa? Mengatakan lanukhrijannaka ya Syuaibu, sungguh kami akan mengusirmu wahai Syuaib. Mau diusir Nabi Syuaib alaihissalam. Sungguh kami akan mengusirmu dan mengeluarkanmu dan mengeluarkan orang-orang yang beriman bersamamu min qaryatina. Mau diusir ya apa? Akan kami usir dari kampung kami. Bayangkan. Inilah sunnatullah jalla wa ala. Kadang-kala dakwah para nabi dan rasul jelas-jelas dakwah hak, dakwah tauhid, ternyata ada juga orang-orang yang tidak menerima dakwahnya, mengancam ingin mengusir. Ini kita saksikan kan, dakwah Ahlus Sunnah di kampung-kampung, di masyarakat. Kadang kalau mereka nggak suka atau mereka terprovokasi gitu ya, mereka pengen mengusir, mau diusir di kampungnya, dikeluarkan dari kampungnya. Kita lihat ini, kata mereka orang yang sombong tadi, para pembesar mereka dan para pemimpin mereka yang sombong tadi itu dari kalangan kaum Syuaib mengatakan, sungguh kami akan mengeluarkan kamu wahai Syuaib, akan mengusirmu wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kampung kami. Atau, nah ini ngasihnya atau ini ya, aw la ta'udunna fi millatina, atau kalian atau kamu kembali ke agama kami. Jadi Nabi Syuaib mendakwai tauhid, mendakwakan agama yang benar kepada kaumnya. Kaumnya malah, nah barakallahu fikum, pembesar-pembesar mereka malah ingin mengusir Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian memberikan syarat, atau kalau kamu enggak mau diusir, ikuti agama kami katanya. Kembalilah kamu kepada agama kami, agama dan barakallahu fikum kesyirikan. Kita lihat. Nah barakallahu fikum qala awalau kunna karihin. Nah kemudian kalau seandainya kami tidak benci, dalam kondisi ilmunya kami tentang kebatilan agama tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, maksudnya Syuaib alaihissalam ketika diajak untuk kembali kepada agama mereka, Nabi Syuaib enggak mau. Enggak mau, kemudian mengingkari ucapan tersebut. Seraya berkata awalau kunna karihin. Nah barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya adalah anutabi'ukum ala dinikum wa millatikum al-batilah. Apakah aku mungkin mengikuti agama kalian
dan agama kalian yang batil tersebut. Nah, kemudian dalam kondisi apa? Nah, kami tidak suka. Nah, karena mengetahui batilnya agama kalian. Nanti saya sebutkan dalam tafsirannya itu ya. Nabi Syuaib enggak mau. Walaupun istilahnya taruhannya imam diusir ya, lebih apa? Memilih diusir daripada agamanya hilang. Paham ya? Ini dalam kondisi seperti ini, memang para ulama telah menjelaskan salamatul qalb muqaddamah. Keselamatan hati itu lebih didahulukan daripada apa? Hanya ingin mendapatkan kesenangan dunia. Kalau dia enggak diusir, tapi mengikuti agama mereka, kan rusak dunia dan agamanya. Paham ya? Lebih baik diusir tapi agamanya selamat gitu loh. Salamatul qalb muqaddamatun. Itu keselamatan hati itu lebih didahulukan daripada sekedar mengikuti kenikmatan atau keenakan atau kesenangan dunia. Barakallahu fi. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah. Berkata al-tafsir asbahumullah. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala as-sadatu wal kubara'u, berkatalah pemimpin dan pembesar-pembesar mereka, min qaumi Syuaib, dari kalangan kaum Syuaib, alladzina takabbaru 'anil iman billah wattiba'i rasulih. Nam Syuaib alaihissalam, yaitu orang-orang yang mereka sombong dari beriman kepada Allah Ta'ala dan sombong dari mengikuti Rasulnya, itu Syuaib alaihissalam. Apa yang diucapkan mereka, para pembesar-pembesar mereka, lanukhrijannaka ya Syuaib wa man ma'aka minal mu'minin min diyarina. Sungguh kami akan mengeluarkan kamu wahai Syuaib, mengusirmu wahai Syuaib dan orang-orang bersamamu dari kalangan mukminin min diyarina, dari rumah-rumah kami. Pengen diusir Nabi Syuaib alaihissalam. Paham ya? Jadi pengusiran mungkin kadang antum dengar di kampung sebelah sana atau kampung sebelah sana, atau saudara kita dakwah di kampung kadang diusir karena kampungnya apa? Kebanyakan orang sufiyah misalkan, dakwahnya enggak cocok atau misalnya diusir, itu wajar. Kenapa wajar? Karena yang dakwahkan al-haq, yang didakwakan tauhid. Coba Nabi Syuaib alaihissalam kalau mendakwakan kekufuran, wal iyad billah, mendakwakan kesyirikan, mungkin diterima oleh mereka. Tapi kenapa mereka enggak senang? Kenapa mereka marah? Kenapa mereka pengen mengusir Nabi Syuaib alaihissalam? Karena mendakwakan tauhid. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Itulah yang bikin mereka marah. Karena konsekuensi dari tauhid uluhiyah itu harus meninggalkan semua berhala-berhala, sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Mereka enggak mau. Pengennya ibadah itu kadang nyembah ini, kadang nyembah itu, kadang nyembah berhala yang ini, ya kan? Nah, seperti orang kufar Quraisy yang di tanah Arab waktu itu, barakallahu fiik, di sekitar Makkah dan Madinah, sebelum-sebelumnya kan mereka berhalanya banyak sekali. Kurang lebih sampai 360 berhala kan? Itu untuk sembahan mereka. Kadang nyembah itu, kadang nyembah ini. Allahul musta'an. Kita lihat. Barakallahu fikum illa idza sirtum ila dinina, syubhat ini. Kecuali kalian wahai Syuaib dan orang yang beriman, kecuali kalian mau mengikuti atau menjadi agama seperti agama kami. Paham ya? Ini jadi nakut-nakutin loh. Kalau kamu enggak mau ikut agama kami, tak usir, itu istilahnya gitu. Wahai Syuaib, kalau kamu dan orang yang beriman bersamamu enggak mau mengikuti agama kami, kalian aku usir dari kampung kami. Seperti itu. Dibikin takut. Allahul musta'an. Kita lihat apa yang responnya apa? Nabi Syuaib alaihissalam ketika diucapkan seperti itu. Qala Syuaib. Qala Syuaibun munkiran wa muta'ajjiban min qaulihim. Berkata Syuaib alaihissalam dalam keadaan mengingkari dan merasa heran terhadap ucapan mereka, anutabi'ukum ala dinikum wa millatikum al-batilah. Apakah mungkin aku akan mengikuti kalian di atas agama kalian dan aliran kalian yang batil? Walau kunna karihina laha lil ilmi nabi butlaniha. Walaupun kami sebenarnya benci, enggak suka terhadap agama tersebut karena kami tahu kebatilannya. Nabi Syuaib tahu kebatilan agama mereka, nyembah berhala, nyembah selain Allah Ta'ala, kesyirikan, wa'iyadzubillah. Kita lihat lagi bagaimana respon yang berikutnya. Barakallahu fikum, Allah Ta'ala menyatakan ayat yang selanjutnya 89, perhatikan. Qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaumnya dalam keadaan sudah mengetahui. Sudah mengetahui bagaimana? Sudah mengetahui konsekuensinya. Kalau seandainya Nabi Syuaib itu mengikuti agama mereka, berarti Nabi Syuaib itu apa?
mengingkari janji dengan Allah Taala gitu loh. Kita lihat sini. Nah, sungguh kami telah membuat kedustaan atas nama Allah Taala dengan suatu kedustaan jika kami kembali pada agama kalian. Nabi Syuaib enggak mau. Nabi Syuaib mengatakan, kami kalau kembali ke agama kalian, sungguh kami apa? Iftarainas. Sungguh kami membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Ba'da id najjanallahu minha. Padahal Allah Taala telah menyelamatkan kami dari barakallahu fikum agama yang sesat tersebut. Telah menyelamatkan kami dari jurang apa? Api neraka tersebut. Naam. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha'allahu rabbuna. Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan, "Naam, dan tidak ada bagi kami untuk berpindah kepada agama selain agama kami kecuali Allah Taala menghendaki." Paham ya? Nabi Syuaib enggak mau, tetap bagaimana caranya menangkal ajakan mereka. Kami enggak akan mungkin meninggalkan agama kami. Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Sungguh Rabb kami sangat luas ilmunya terhadap segala sesuatu. 'Ala Allah tawakkalna, hanya kepada Allah lah kami bertawakal, berserah diri. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya wahai Rabb kami, putuskanlah, hukumilah kami dan antara kaum kami dengan benar dan adil. Wa anta khairul fatihin, dan sungguh engkau adalah zat yang sebaik-baik zat yang memberikan keputusan. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa qala Syuaib, berkata Syuaib alaihissalam liqaumih. Nabi Syuaib alaihissalam berkata berkaumnya mustadrikan dalam kondisi apa? Barakallahu fikum, beliau tahu dan memberikan kritikan kepada mereka juga. Paham ya? Beliau mengkritik tentang ucapan mereka tadi itu. Ucapan yang apa tadi? Ima diusir, ima mengikuti agama mereka. Apa kata Nabi Syuaib alaihissalam? Qad ikhtalafna. Qad ikhtalafna 'ala Allahil kadzib. Dan sungguh kami telah membuat kedustaan atas nama Allah. In udna ila dinikum, kalau kami kembali kepada agama kalian, agama kekufuran, agama kesyirikan, ba'da an anqadhanallahu minhu. Yang apa? Setelah Allah telah selamatkan kami darinya. Sudah diselamatkan malah kami berpindah agama, itu berarti berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Beliau enggak mau Nabi Syuaib alaihissalam. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum, wa laisa lana an natahawwal ila ghairi dini rabbina illa yasha'allahu rabbuna. Dan enggak mungkin dan tidak ada daya dan kekuatan bagi kami untuk berpindah kepada selain agama Rabb kami kecuali apabila Allah Taala menghendaki. Rabb kami menghendaki. Maksudnya, beliau tidak akan pernah pindah, tidak mau untuk pindah ke agama mereka. Kecuali kalau itu memang sudah kehendak Allah Taala, tapi beliau tetap berupaya untuk apa? Menjaganya. Wa qad wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman, sungguh ilmunya Allah Taala meliputi segala sesuatu. Fa ya'lamu ma yasnul ibad, maka Allah Taala tahu apa yang layak, yang pantas untuk hamba-hambanya. Tahu ya? Apa yang layak, yang pantas, yang baik untuk hamba-hambanya. 'Ala Allahi wahdah, hanya kepada Allah Taala semata. I'timaduna hidayatan wa nusratan. Sandaran kami berupa hidayah dan pertolongan. Maksudnya apa? Kami hanya menyandarkan pertolongan dan hidayah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib alaihissalam. Karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki. Manusia hanya bisa mendakwahkan sesuai dengan kemampuannya. Nabi Syuaib enggak maksa di sini, ya kan? Enggak ada paksaan wala syai' di situ. Beliau mendakwahkan semampunya. Ternyata kaumnya ada yang terima, ada yang tidak. Iya enggak? Ayat yang kemarin kita baca terakhir itu, kalau seandainya ada di kalangan mereka yang sekelompok yang beriman, ada juga yang tidak beriman, fasbiru, sabar. Paham ya? Karena seperti itu konsekuensi dan juga barakallahu fik hasil dakwah seperti itu, ada yang terima, ada yang tidak. Bukan apa? Ketika enggak terima dipaksa, jangan dipaksa ya, tapi terus didakwai dengan cara yang barakallahu fikum hikmah. Karena apa? Dakwah itu adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Paham ya? Dakwah itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik si fulan wala milik si alan. Beliau santai ketika di debat mengatakan, "Kalian akan kami usir dari kampung kami atau kalian kembali kepada agama kami?" Beliau jawabnya santai. Paham ya? Beliau tetap enggak mau mengikuti agama mereka. Allahu musta'an.
Barakallahu fikum. Kemudian kita lihat sini, Rabbana ahkum bainana wa baina qaumina bil haqq. Wahai Rabb kami, hukumilah, putuskanlah, selesaikanlah antara kami dan antara kaum kami dengan apa? Dengan penyelesaian yang benar dan adil. Nah, minta segera diberikan keputusan. Paham ya? Nah, ditegakkan hukum dengan hukum yang adil, yang benar. Wa anta khairul hakimin, dan engkau lah zat sebaik-baik apa? Nah, pemberi hukum. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa apa? Nah, barakallahu fikum, menyelesaikan urusan-urusan hambanya. Yang berikutnya ayat yang ke-90, perhatikan. Sekarang tanggapan dari kaumnya, apa yang diucap oleh kaumnya? Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih la in taba'tum syu'aiba innakum idzal khasirun. Memutarbalikkan fakta sekarang. Paham ya? Inilah termasuk trik gaya orang-orang ahlu bid'ah wad dalal. Orang-orang kufar musyrikin ketika kalah hujjah, kalah adu argumen, mencari solusi yang terburuk ini. Membikin orang lari dari kebenaran. Apa kata mereka di sini? Allah telah mengkisahkan, berkata orang-orang pembesar-pembesar mereka dari kalangan orang-orang kafir, dari kaum Syuaib mengatakan, kalau kalian ngikutin Syuaib, kalian rugi. Nah, bayangkan. Padahal Nabi Syuaib di atas apa? Tauhid, di atas kebenaran, di atas al-haq. Coba bayangkan, pembesar-pembesar mereka, pemimpin mereka malah mengatakan, kalian kalau ikut Nabi Syuaib rugi. Nah, memutarbalikkan apa? Fakta. Banyak kan seperti itu, apalagi zaman sekarang. Kalian kalau ngikutin Ahlus Sunnah bangkrut, nggak kerja. Paham ya? Nah, setiap hari belajar terus, ngafal Al-Qur'an, ngafal Sunnah, nggak sempat demo, nggak sempat turun ke jalanan, itu membikin orang apa? Lari dari jalannya hak. Nah, Allah musta'an. Itu kalau sudah kalah argumen. Disebutkan dalam kitab barakallahu fikum al-masail al-jahiliyah, permasalahan jahiliyah, problematika orang-orang jahiliyah, bagaimana keadaan mereka, di antaranya apa? Kalau sudah kalah hujjah argumen, mereka menggunakan adalat. Apa adalat? Kekuatan. Ima kekuatan mereka mengumpulkan banyak orang untuk ngusir, atau menggunakan kekuatan pemerintah, pemimpin, laporkan polisi, laporkan pemerintah, laporkan ini, biar apa? Nah, barakallahu fikum, untuk menakut-nakuti pemegang al-haq. Seperti itu. Ini lihat ini. Pembesar pemimpin mereka orang kafir dari kalangan kaum Syuaib mengatakan, la ini taba'tum Syuaiba, kalau kalian ngikutin Nabi Syuaib, innakum idzal khasirun, sesungguhnya kalian rugi. Ditakut-takutin kan? Ayo, antum pernah dengar enggak kalau kalian ngaji terus, mondok terus, masa depan antum bagaimana? Curam. Masa depan antum enggak cerah. Ditakut-takutin terus, enggak punya ijazah, enggak punya rapot, enggak punya dokumen, enggak punya ini dan itu, ditakut-takutin, dihantu-hantuin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Itu kita lihat sini mirip keadaannya apa? Nah, orang-orang yang memalingkan barakallahu fikum al-haq dengan cara apa? Dengan cara barakallahu fikum untuk apa? Dengan cara menakut-nakuti. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan ayat yang 90 tafsirannya. Wa qala as-sadatu wal kubara'u al-mukadzibuna ar-rafiduna lid-da'wati tauhid. Berkata para pemimpin dan para pembesar, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berpaling dari dakwah tauhid, im'anan, dalam keadaan sombong, im'anus sombong, fil utumi, di dalam kecongkakan, pembangkangan, wa tamarrud, dan juga pemberontakan. Berontak, tamarrud, membangkang, nolak, bantah, itu sama semua. Utu, tamarrud itu nolak, bantah, bangkang. Paham ya? Semakna itu semuanya. Nah, muhadzirina min ittiba'i Syuaib, dalam keadaan mereka apa? Memperingatkan orang-orang yang mengikuti Nabi Syuaib, mengikuti al-haq, mengikuti tauhid, malah diperingatkan. Paham ya? Dengan menakut-nakutin. Nah, barakallahu fikum, diperingatkan dengan peringatan apa yang membuat orang itu malah takut kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Apa ucapannya? La in taba'tum Syuaiban innakum idzal lahalikun. Kalau kalian ngikutin Nabi Syuaib, sesungguhnya kalian jika demikian keadaannya akan binasa. Ngikutin al-haq kok binasa gimana? Memang berat, kalau ngikutin al-haq berat, banyak ujian, banyak cobaan, tapi di balik ujian pertolongan ada. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaih dalam kitab An-Nuniyah, antum Na'am ahsanta barakallahu fiik, wal haqqu
mansurun wa mumtahanun fala ta'jab hada sunnatur rahmani. Dan al-haq itu akan senantiasa ditolong dan diuji. Jangan heran karena dua perkara ini adalah ketetapan Ar-Rahman, yaitu apa? Pertolongan dan ujian. Ada ujiannya, ada pertolongannya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Wa inna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran. Al-haq, sabar. Nah, kita lihat sini. Kita ambil dikit lagi barakallahu fik, apa yang terjadi setelah mereka ngayal, nolak, bantah, buangkang. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik ayat yang ke-91 itu. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Inilah balasannya sudah. Kemudian barakallahu fik kaum Syuaib ditimpa 6 gempa yang sangat dahsyat. Rajfah itu adalah az-zalzalah asy-syadidah, guncangan gempa yang sangat dahsyat. Yang membikin mereka apa? Yang membikin mereka barakallahu fikum mati dan juga apa? Jasad-jasad mereka tertimbun apa? Reruntuhan. Itu maksudnya. Paham ya? Fi darihim jathimin maksudnya jasad-jasad mereka barakallahu fikum mereka mati dalam kondisi apa? Berada di dalam reruntuhan. Diakibatkan gempa yang sangat dahsyat tadi itu. Itu balasan orang-orang yang menentang dakwah Nabi Syuaib alaihi salam, dakwah tauhid ditentang. Allah musta'an. Seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Fa akhadat qaum Syuaib az-zalzalatu syadid ini. Maka datanglah gempa, guncangan yang sangat dahsyat menimpa kaum Syuaib. Fa asbahu fi darihim sar'a mayyitin. Maka menjadilah mereka di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka binasa dan mati di situ. Paham ya? Itu keadaannya. Jadi balasan orang-orang yang mengingkari barakallahu fikum Allah dan Rasulnya dan tidak mau menerima dakwah nabinya, walaupun kisahnya ini kaitan dengan Nabi Syuaib dan kaumnya, tapi dikhawatirkan juga kalau seandainya kita menyelisih dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan ditimpa yang serupa dan juga yang semakna dengan musibah atau bencana tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ultimatum yang sangat keras dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dengan ayatnya apa? Terulang-ulang ayatnya itu. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya. Perintah Rasulullah SAW akan ditimpa padanya fitnah, musibah, balak, petaka, bencana, atau bahkan ditimpa pada mereka azab yang pedih wal iyad billah. Allahumma sallim nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.